Halo, selamat sore Tribunor. Senang sekali saya Mesya Marasabesi bisa menyapa Anda kembali di Tribun Ambon hari ini edisi 3 Juni 2025. Di mana sejumlah informasi terbaru dari Kota Ambon dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. Tak mau berhubungan badan jadi motif HS membunuh gadis di bawah umur di Kota Bula, SBT. Kepolisian Resor Polres Kabupaten Seram bagian Timur SPT mengungkap motif pelaku pembunuhan gadis di bawah umur yang ditemukan di Sungai Waifufa, Desa Engles, Kota Bula beberapa minggu lalu. Kapolsek SBT AKBP Al-Hajat menyebutkan bahwa pelaku HS 23 tahun membunuh RT 15 tahun karena ingin berhubungan badan namun ditolak korban. Kapolres mengatakan saat HS melancarkan aksi bejatnya, korban sempat melakukan perlawanan namun diancam akan dibunuh. Pelaku juga mencekik korban karena tidak mau menuruti nafsu bejatnya. Setelah melakukan aksi bejatnya, pelaku langsung membuang korban ke aliran sungai. Usai menghabisi nyawa TR, pelaku langsung kabur menuju Weda, Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara untuk mencari pekerjaan. Ditanya hubungan keduanya, Kapolres Al-Hajat menjawab bahwa keduanya tidak berpacaran, hanya berkenalan melalui media sosial Facebook dan ketemu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, HS kini sudah mendekam di rumah tahan Polres Seram bagian Timur. Kita ke berita selanjutnya, Tribunor saling klaim lahan sawit di PT Nusa Ina, Polres Malte mediasi 4 marga Akternate dan GPM. Saling klaim lahan sawit seluas 1.206 hektar di PT Nusa Ina Agro Manise terjadi antara pihak Gereja Protestan Maluku atau GPM dan 4 marga dari negeri Akternate, Kecamatan Seram Utara Timur Seti. Buntut saling klaim itu, masyarakat Akternate dari marga Welele 6, kemudian Patot 6, El Telva, Putih, serta pihak GPM dimediasi oleh Polres Maluku Tengah Senin 2 Juni 2025. Kuasa hukum 4 marga Akternate M. Nur Nukuhehe mengatakan pertemuan hari ini bertujuan untuk mediasi soal objek lahan masyarakat yang diklaim pihak GPM. Terpisah dari itu, HRD PT Nusa Ina Saiful menerangkan pada prinsipnya perusahaan hanya memenuhi panggilan dari kepolisian karena pihaknya dihadirkan sebagai saksi. Tapi lanjutnya sebagai pihak ketiga tentunya pihaknya mendukung proses penyelesaian ini. Pasalnya berkembang inisiatif untuk dilakukan pengukuran. Usai pertemuan, Ketua Sinode Gereja Protestan Maluku, Pendeta Elifas Tomix Mas Paitela, yang coba dikonfirmasi terkesan menghindar tidak memberikan komentar apa-apa. Untuk diketahui, proses penyerahan lahan oleh Sandiri Negeri Akternate ke pihak GPM sekira tahun 1970-an silam. Berangkat dari peristiwa itu, tahun 2008 pihak GPM menerima akta kerjasama bagi hasil atau DPH kemitraan dengan pihak perusahaan untuk lahan seluas 1.206 hektar. Dari 1.206 hektar lahan terhitung ada sekitar 926 hektar yang ditanami sawit dan berproduksi. Sejak itulah pihak GPM rutin menerima DPH kemitraan dari PT Nusa Ina. Sesuai regulasi perusahaan Tribunors per tahun 2015 hingga 2018, DPH kemitraan dibayar 70.000 per hektarnya. Kemudian tahun 2019 sampai 2022 DPH kemitraan naik menjadi Rp120.000 per hektar. Hingga saat ini DPH kemitraan sudah berada di angka Rp140.000 per hektar. Sayangnya sejak saling klaim dengan keempat marga, pihak perusahaan memutuskan untuk menangguhkan pembayaran DPH kemitraan terhitung sejak 2023-2024 hingga saat ini. Jadi pada prinsipnya perusahaan hanya memenuhi panggilan dari pihak kepolisian, di mana
Di sini kita dihadirkan sebagai saksi. Kita juga tidak berani atau tidak akan masuk terlalu banyak di ranah proses penyelesaian mereka, tapi kita sebagai pihak ketiga intinya mendukung proses penyelesaian ini yang dimana keputusan tadi akan dilakukan pengukuran. Yang belum dibayarkan itu di tahun 2003 sampai 2024 itu ada 4 termin ya. Artinya kan kita setiap tahun ada 2 termin. Ini termin pertama di semester 1, termin kedua di semester 2. Jadi tahun 2023 sampai 2024 berarti ada 4 terminnya. 23. Kalau untuk kepastiannya kita belum tahu karena itu pihak kemitraan, bagian kemitraan dan keuangan yang lebih paham. Intinya yang belum terbayarkan di 2023 dan 2024 itu ada 4 termin. Dan nanti kemungkinan di Juli akan menjadi 5 termin karena ada 5 semester yang belum terbayarkan. Kita ke berita selanjutnya, Tribuners, minat baca rendah sepanjang tahun 2024, Perpusda Maluku Tengah hanya dikunjungi 2.095 orang. Sepanjang tahun 2024, Perpustakaan Daerah atau Perpusda Kabupaten Maluku Tengah yang berlokasi di Jalan Protokoler Kota Masohi, Maluku Tengah hanya dikunjungi 2.095 orang. Data tersebut tertuang dalam data realisasi capaian indikator kinerja kunci atau IKK tahun 2024 Maluku Tengah yang diterima tribunampun.com Selasa 3 Juni 2025. Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun tersebut tersebar di 8 instansi berbeda, diantaranya Perpusda Malten di Kota Masohi, Perpustakaan Kecamatan, kemudian Perpustakaan Desa atau Kelurahan, Perpustakaan Khusus, Perpustakaan SDMI, SMP MTS, SMA, SMK MA, dan Perguruan Tinggi. Rekapannya sepanjang tahun 2024, jumlah pengunjung perpustakaan di seluruh daerah yang ada di Kabupaten Maluku Tengah sebanyak 1.004.520 orang. Kemudian sebanyak 428.050 orang yang dilayani sepanjang tahun 2024. Faktor penyebab naik turunnya realisasi capaian lantaran aktivitas kunjungan harian yang tidak dapat diprediksi kepastian jumlahnya. Salah satu faktor karena minat baca yang sangat rendah dan faktor pendukung indikator pembangunan literasi masyarakat sangat rendah. Demikian informasi yang disampaikan Sekretaris Dinas Perpustakaan Daerah Maluku Tengah Rahmat Saleh kepada tribunampun.com Senin 2 Juni 2025. Antara lain perlu dilakukan kajian ke semua titik koordinat atau titik lokasi perpustakaan binaan biar secara langsung mengetahui kendala yang terjadi. Selanjutnya perlu dilakukan pengukuran dan survei agar dapat diketahui sejauh mana tingkat literasi dan kegemaran membaca masyarakat. Wanti Ketua TP PKK Kota Tual, Tribuners Renuat harap jadi motor penggerak sosial di masyarakat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat hadiri pelantikan pengurus tim penggerak atau TP PKK Kota Tual, juga pengurus tim pembina Posyandu periode 2025-2030. Prosesi pelantikan tersebut berlangsung di Aula Balai Kota Tual Senin 2 Juni 2025. Dalam kesempatan itu, Sani Salasa Rumrah resmi dikukuhkan sebagai Ketua TP PKK Kota Tual. Dalam sambutannya, Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat berharap kepengurusan yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta selaras dengan visi pembangunan daerah. Misalnya saja menurunkan angka stunting, gizi buruk, juga meningkatkan partisipasi keluarga dalam pendidikan anak, serta memperkuat ketahanan ekonomi keluarga berbasis UMKM, juga mendorong peran aktif perempuan dalam berbagai bidang. Bukan hanya itu saja, Tribuners, lanjut Renuat, kolaborasi lintas sektor juga harus digalakan. PKK diharapkan dapat menjalin kerjasama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Kebudayaan, juga dinas teknis lainnya. Berita lainnya, Tribuners, sampah menumpuk di Jalan Tanah Putih Kota Tual, warga sebut itu pemandangan lazim. Sampah menumpuk di Jalan Tanah Putih samping Alfamidi, kawasan Angkatan Laut Kota Tual Provinsi Maluku.
Pantauan tribunambon.com Senin 2 Juni 2025 pukul setengah 12 siang, sampah kian menggunung hingga meluber ke bibir jalan. Sampah didominasi sampah karton bekas pempres hingga sampah rumah tangga. Tati, salah satu pengendara yang kerap melintas di kawasan tersebut, mengatakan tumpukan sampah itu bukan baru kali ini saja, kerap berhari-hari tak terangkut hingga menumpuk dan mengeluarkan bau tak sedap. Pemandangan ini lanjutnya sudah jadi hal lazim. Dirinya pun berharap agar dinas teknis dan warga lebih disiplin dalam hal waktu buang sampah dan angkut sampah. Tribuners, banjir terjang Elar Ngursoin, Maluku Tenggara, 5 rumah terendam. Banjir bandang kembali terjadi di Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, Senin 2 Juni 2025 malam. Kali ini banjir menerjang Ohoy, Desa Elar Ngursoin, Kecamatan Kei Kecil, Timur Selatan Malra. Banjir melanda lokasi tersebut disebabkan hujan deras sejak pagi hari. Ruas jalan dan sejumlah rumah milik warga di pemukiman tersebut terdampak banjir. Bahkan air masuk ke dalam rumah warga dan merendam kurang lebih 5 rumah. Ketinggian air bervariasi mulai dari lutut hingga betis orang dewasa. Ridwan Rahawarin, salah satu warga Elar Ngursoin yang dikonfirmasi tribunambon.com melalui sambungan telepon Selasa 3 Juni 2025, mengatakan banjir terjadi sekira pukul 10 malam. Menurutnya banjir merendam 5 rumah warga dan belum ada kerusakan sejauh ini. Ridwan mengaku ini baru pertama kali terjadi banjir di Ohoy Elar Ngursoin dan yang paling parah. Ironisnya, sejak malam kejadian banjir tak nampak PJ Kepala Ohoy yang turun bersama warga. Untuk diketahui, hingga hari ini sudah kurang lebih 10 Ohoy di Kecamatan Kei Besar dan 1 Ohoy di Daratan Kei Kecil, diantaranya Ohoy L, Udar, Banda Wijaya Suku 30, Nerong, Ohoy Renan, Tamangil, kemudian Ohoy Wait, Ngefuit, kemudian Nuhuten, Werka, Harangur, dan Elar Ngursoin. Kita ke berita terakhir, Tribuners, banjir bandang hantam Ohoy Renan, 4 rumah dan 1 talut rusak. Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Maluku Tenggara, Malra, Provinsi Maluku mengakibatkan banjir di sejumlah Ohoy atau desa di Kecamatan Kei Besar, Senin 2 Juni 2025. Salah satunya Ohoy Renan, Kecamatan Kei Besar Selatan Malra pada pukul setengah 3 siang. Peristiwa ini mengakibatkan 4 rumah warga dan talut rusak. Banjir bandang ini dipicu hujan deras yang melanda Malra sejak pagi hingga malam. KC Ecep Ubro, Sekretaris Ohoy Renan, saat dihubungi melalui sambungan telepon Selasa 3 Juni 2025 mengatakan banjir sekiranya terjadi di pukul setengah 3 siang. Kata dia, banjir ini disebabkan oleh perilaku tidak disiplin warga yang membuang sampah sembarangan sehingga berimbas saluran pembuangan tertutup sehingga air mencari jalan keluar. Selain banjir, lanjutnya ada pergeseran tanah juga sehingga beberapa rumah terbelah dan mengalami kerusakan. Sementara Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Malra, Daud Putan Rubun, yang dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp belum merespon. Untuk diketahui hingga hari ini sudah kurang lebih 11 Ohoy di wilayah Kei Besar dan 1 Ohoy di wilayah Kei Kecil. Di antaranya Ohoy L, Udar, Banda Wijaya Suku 30, kemudian Nerong, Ohoy Renan, Tamangil, Ohoy Wait, kemudian Ngefuit, Nuhuten, Werka, Harangur, dan Elar Ngursoin.
Baik Tribuners, berita tadi sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita di Tribun Ambon hari ini, edisi 3 Juni 2025. Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mesya Marsabisi pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.